Dari tahun berapa di sana? Dari tahun 2016 saya mulai Oke, berarti kurang lebih sudah lumayan lama ya? Udah lumayan. Ya, jadi begitu lulus Ausbildung, saya langsung menetap kerja di situ di tempat juga. itu ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sebetulnya tempat tersebut gitu ya. Kalau misalnya kita kepikiran panti jompo mungkin ya cuman orang-orang lansia saja sebetulnya kan. Tidak banyak yang bisa dilakukan gitu kan kalau saya misalnya. Tapi bagaimana sih keseharian seorang perawat ya di tempat-tempat panti seperti itu kalau di Jerman? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin passion sama favorit tiap orang kan beda-beda ya. Nah, aku dari awal ngelihat kayak yang memang banyak banget orang yang nggak mau kerja di Altenheim karena ngelihat perbandingannya dengan di Indonesia. Posisi situasi panti jompo seperti di Indonesia seperti apa kan kita semua udah tahu ya. Kalau di tempat aku itu hanya house kecil. Jadi kayak klinik kecil gitu khusus untuk lansia yang punya penyakit demens. Jadi yang pikun atau yang Alzheimer, Parkinson dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda, cuman fokusnya untuk yang ke demens. Disebutnya itu masuknya ke golongan gerontopsiatri. Jadi beneran khusus buat orang-orang yang udah lansia yang demens. Ya, yang ada kaitannya mungkin dengan neurologi ya, betul. Otak gitu ya, sistem saraf dan lain seterusnya. Dan di sana juga ternyata ada banyak juga ya pasiennya atau di tempat saya kerja itu karena itu cuman house kecil, jadi kita cuma punya 28 pasien. Dan bentuknya pun dibuat seperti rumah. Jadi biar kayak lebih homey gitu buat pasiennya sendiri. Karena kan mereka kan udah lupa banyak ya, namanya juga pikun ya, banyak lupanya. Jadi kita buat lagi seperti di rumah sendiri gitu. Jadi keberadaan atau ya peran dari perawat di tempat bekerja itu memang tidak seperti perawat di rumah sakit atau bagaimana? Hampir sama, karena kita juga ada Behandlungspflege-nya. Jadi kayak Behandlungspflege itu kayak obat-obatan atau visitnya dengan dokter. Kita juga kerjasama dengan dokter tentunya. Dan itu rutin. Jadi nggak cuman ngurusin orang tua aja, misalnya kayak bantu buat mandi atau bisa bantu buat makan, enggak. Karena kita juga ada medikamentenya, ada visit dokternya, terus ada dokternya pun ada dua, ada Allgemeinen dokter dan ada neurologi juga gitu. Kemudian di sana juga karena memang masih digunakan oleh Ausbildung mungkin ya, masih ada Azubi juga ya? Ada, jadi setiap tahun tergantung slotnya ada berapa, jadi selalu ada Azubi. Ya kemudian mungkin selama sudah beberapa tahun di sana, ada tidak pengalaman-pengalaman yang mungkin menjadi tantangan tersendiri atau yang menarik barangkali untuk di-share ke teman-teman? Pengalamannya itu banyak banget dari pasiennya sendiri ya. Pengalaman menarik, bahkan juga malah bisa dibilang juga pelajaran baru buat aku gitu. Berhubungan dengan sejarah. Karena pasien di aku itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang mengalami juga Perang Dunia Kedua, ikut mengalami Perang Dunia Kedua seperti itu. Jadi kalau orang bilang orang pikun itu udah lupa semuanya, itu enggak. Jadi mereka itu long term memorinya itu yang masih aktif gitu. Jadi mereka itu bisa dibilang malah stuck memorinya itu di umur mereka waktu masih muda. Jadi yang Kurzzeitgedächtnisnya itu, yang shortnya itu mereka lupa. Kalau yang 5 menit yang lalunya mereka akan lupa. Tapi yang 20 atau 30 tahun lalunya itu mereka akan masih tetap ingat. Dan justru mereka, yang 5 menit, 10 menit yang lalu yang sudah mereka lakukan itu mereka misalnya makan atau apa lupa. Tapi kalau yang lama-lama mereka masih ingat, terutama zaman-zaman perang dulu gitu. Dan mereka menceritakan bagaimana keadaan perang di sini, bagaimana sedihnya, bagaimana menyeramkannya waktu zaman-zaman itu seperti itu. Dan itu pun jadi pengalaman buat aku kan, jadi nilai plus gitu. Jadi baru. Banyak hal yang bisa didapat dari mereka justru ya. Ketika mereka misalnya mengalami bagaimana Perang Dunia Kedua, di mana di Jerman kan saat itu digempur ya, oleh sekutu ya. Jadi banyak pengalaman yang didapat dari sana ya. Banyak banget. Mungkin ada hal yang menantang lainnya itu buat aku itu karena kan namanya Altenpflege. Kalau di sini tuh emang tidak enak didengar, tapi
Altenheim itu disebut sebagai stasiun terakhir bagi mereka. Jadi pasien yang datang ke tempat aku itu sampai akhir hayatnya mereka akan di situ gitu. Jadi bukan menantang sih sebetulnya ya, apa ya, lebih ke sama sih, lebih ke pengalaman baru karena bukan menantang. Jadi karena kita tuh udah bonding apa ya, sama pasien udah saking deketnya karena tiap hari ketemu kayak gitu. Nah, seperti keluarga sendiri, seperti keluarga sendiri, seperti orang tua sendiri, seperti itu. Jadi akan ada, tapi kita udah harus sudah sadar akan ada saatnya kalau mereka itu akan pergi gitu. Jadi detik-detik terakhir itu yang menurut aku bisa dibilang emosional gitu, bukan menegangkan tapi emosional buat aku gitu, nggak tahu buat yang lain ya. Kalau pengalaman sendiri seperti itu karena menyaksikan detik-detik terakhir mereka ketika mau meninggal seperti itu, dan afternya pun kita masih ngurus seperti itu. Jadi perawat di tempat itu, di tempat kalian bekerja itu berarti harus sampai ke tahapan mengurus pasien yang sampai meninggal seperti itu ya? Iya, seperti itu ya. Jadi kita ada paliatif legenya juga. Itu jadi memang persiapan lah, ibaratnya persiapan mau meninggal. Jadi itu salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh perawat di sana. Enggak semua tempat sebetulnya. Mungkin karena di tempat aku kita kan kayak cuman kecil aja nih, jadi kayak kekeluargaan gitu. Kita maunya kalau misalnya ada pasien yang irgendwann nanti meninggal tuh nggak cuman meninggal terus dijemput sama Bestattung, enggak. Kita pengennya kayak yang Würde terakhirnya pun terpenuhi gitu, kayak dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih seperti itu. Karena kan di agama kita pun diajarkan ya, maksudnya harus dalam keadaan yang rapi dan bersih gitu. Jadi salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk mereka yang meninggal, karena di tempat tersebut mereka tadi dikatakan itu adalah stasiun terakhirnya, karena seperti itu ya. Untuk mereka sebelum mereka meninggal, jadi perawat di sana juga harus sampai membersihkannya, kemudian memberikan baju terbaik untuk mereka, atau seperti itu ya? Itu sebetulnya nggak, aku tadi bilang kan nggak di semua tempat. Di semua tempat. Iya. Cuman kalau kita untuk sisi apa ya, Höflichkeit sama pasien tersebut dan juga Menschlichkeit-nya aja gitu. Karena kan nanti yang ngurus lebih lanjutnya itu ada Bestattung, ada dari apa ya, pihak untuk pemakaman. Iya betul. Nanti juga mereka seperti itu. Cuman kan ya seperti tadi lah. Jadi bentuk penghormatan lah ya, karena saking itu. dekatnya gitu kan. Karena kan terlihat bedanya ya, kalau di rumah sakit kan orang datang untuk sembuh. Kalau di tempat aku itu pasien datang untuk menghabiskan waktu terakhirnya mereka seperti itu. Hari-hari terakhirnya katakanlah seperti itu. Ada istilah mereka itu dibuang tidak oleh keluarganya gitu kan? Tempat tersebut. Aku belum pernah menemukan sih kalau keluarganya yang benar-benar ninggalin banget gitu. Alhamdulillah belum pernah sama sekali. Jadi walaupun orang tuanya dititipkan di tempat kami itu, mereka akan rutin datang. Keluarganya akan rutin mengunjungi mereka gitu. Karena kita kontaknya itu bukan cuma kontak sama dokter, tapi kontak sama keluarganya dengan juga. Keluarganya juga tetap terjalin seperti itu. Berarti mereka bukan membuang karena pasien-pasien tersebut memang dia punya kelemahan tadi itu ya. Karena demensia. Long term memory-nya justru yang kembali terungkit gitu kan. Bukannya, malah menurut aku bukan dibuang ya, karena kan daripada di rumah sendiri terjadi kecelakaan atau misalnya lupa matiin kompor atau apa, jadi kan lebih baik dititipkan di kami yang 24 jam ada seperti itu, bukan di kami di Altenheim gitu, Allgemein seperti itu sih. Terus ada tidak misalnya salah satu dari mereka tuh yang agresif atau? Ada. Ada. Karena ya yang tadi ya, karena kan di tempat aku tuh memang untuk gerontopsiatri. Jadi nggak cuman yang demensnya, nggak cuman yang ibaratnya yang halus cuman pikun doang, atau delir yang cuman pikun aku di mana atau seperti itu, tapi reaksinya dari mereka berbeda-beda. Jadi ada juga yang sampai agresif. Mungkin karena yang itu tadi pengalaman yang zaman dulunya itu kayak pengalaman perang. Kalau misalnya mereka mendengar suara petasan mereka ketakutan seperti itu. Makanya traumatis ya seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya mereka mendengar perawat yang dengan suara yang lantang, mereka jadi takut atau malah jadi apa ya,
ingin menyerang seperti itu juga ada beberapa pasien yang seperti itu. Makanya setiap pasien itu berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Iya, kita nggak bisa disamain semuanya gitu. Tapi mereka tinggal di dalam kamar sendiri-sendiri seperti itu ya, seperti di rumah sakit juga. Iya, seperti itu. Dan kamarnya pun dibuat sebagaimana rupanya kayak di rumah gitu. Jadi nggak kayak di rumah sakit ada tabung, ada apa segala macam. Jadi kayak beneran kayak di rumah aja. Karena mereka secara fisik memang tidak bermasalah ya, hanya psikis mungkin. Iya, seperti itu ya. Ada yang membutuhkan medis lebih juga ada, cuman nggak banyak, cuman ada kebanyakan dari mereka yaitu masih mobil, cuman ya itu dia lupa atau pikun. Jadi kalau kurang lebihnya apa yang dilakukan sehari-hari seperti itu ya. Bagaimana dengan misalnya waktu atau jam kerja? Karena kan kalau di rumah sakit ya kita tahu seorang perawat itu harus kerja shift pagi, siang atau malam. Bagaimana kalau di sana? Sama aja. Kalau sistemnya hampir sama semuanya. Jadi whether itu Krankenpfleger atau Altenpfleger itu juga sama. Ada 3 shift. Ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk aku pribadi sendiri, aku ngambil shift pagi dan shift siang. Karena di tempat kita shift malamnya itu udah ada yang Dauernachwache. Udah ada yang jadi kerja. Jadi sama seperti halnya di rumah sakit, sama. Ada 3 shift seperti itu dan setiap harinya berarti kerja untuk satu orang perawat itu bisa sampai 7 sampai 8 jam ya. Jadi seminggu atau sebulan itu berarti kurang lebih setiap minggunya berapa? 39 mungkin. 39 jam ya totalnya ya. Kalau sudah memang sudah tenaga tetap di sana ya. Disebutnya Vollzeit. Ada Vollzeit, ada Teilzeit juga kan beda-beda. Dan 39 jam atau bahkan kalau lebih untuk shift malam saya tidak bisa membayangkan, berarti berat sekali ya sebetulnya. Untuk pasien seperti di tempat aku sih bisa dibilang karena itu tantangan tersendiri juga kan dan nggak mudah. Aku cuman bisa bilang juga itu nggak mudah. Cuman ya setiap orang punya passionnya sendiri kan ya. Kemudian tapi setiap orang juga atau setiap pekerja di sana juga memiliki hak untuk memiliki waktu libur ya. Iya, pasti wajib. Ya. Kalau nggak nanti kita sendiri yang gila. Jadi berarti setiap tahunnya juga berhak untuk berapa hari? Untuk cuti ya. Kalau untuk cuti di luar hari libur biasa itu saya pribadi udah dapat 32 hari. 32 hari seperti itu. Karena sudah bekerja pekerja tetap di sana ya. Katakannya seperti itu. Tapi kalau pada saat menjadi Azubi mungkin sekarang beda ya. Kalau dulu zamannya aku Ausbildung itu di minimal 22. Jadi itu pun regelnya dibuat sama Behörde. Ada minimalnya gitu. Kalau nggak salah sekarang di minimal 24 kalau nggak salah. 24 ya. Jadi aku kurang tahu sih. Punya waktu untuk berlibur. Di luar liburan harian, di luar liburan mingguan yang memang harusnya gitu. Dan libur nasional ada hari merah misalnya. Tanggal merah itu kan itu ya. Tidak masalah ya. Maksudnya tetap kerja ya. Tetap kerja, namanya juga kan petugas kesehatan ya. Nggak ada waktu liburnya. Orang sakit disuruh sembuh dulu gitu, nggak ada. Termasuk tahun baru, Natal, dan hari besar lainnya itu juga konsekuensi kita. Tapi mereka tentu saja kalau pada saat bekerja atau berhubungan dengan pasien menggunakan bahasa Jerman ya harus ya. Karena kan pasiennya pun orang Jerman dan memang Dan itu memang lembaga yang dari dan oleh untuk orang Jerman gitu ya. Maksudnya pasiennya bukan orang Jerman kah atau? Enggak semua orang Jerman pasiennya. Gitu. Kita juga sempat punya pasien dari Budapest. Dari Hungaria. Ya dari Hungaria, cuman sempat tinggal di Jerman beberapa tahun gitu. Cuman endenya dia di Jerman. Jadi koleganya dari berbagai negara. Ya, tapi itu juga nilai plus buat aku sih di kantor, benar-benar multikulti banget. Jadi wawasan semakin bertambah lagi ya. Tidak hanya terfokus pada satu hal yang mungkin homogen tapi juga berbeda-beda ya. Untuk hal yang paling barangkali menarik untuk di-share juga seperti apa sih kalau perawat di Jerman atau ya di tempat kalian bekerja ya dengan penghasilan per bulannya misalnya secara global. Tapi nggak selalu seperti itu. Kadang kan tukar, kalau misalnya tahun ini aku kerja di Natal atau misalnya di tahun baru, tahun depan aku libur. Cuman dari awal karena aku nggak merayakan Natal, jadi aku
egal kerja di hari Natal setiap tahun pun nggak masalah. Cuman dengan satu permintaan khusus ke bos, kalau misalnya Lebaran aku pengennya libur. Bisa kompromis. Iya, bisa kompromis. Kolega sendiri biasanya dari mana atau kebanyakan? Multikulti kalau di tempat aku, dari mulai Jerman, ada Indonesia ada 2. Terus juga ada dari Poland, ada dari Turki, Afghanistan, pokoknya multikulti. Yang menarik juga barangkali tentu saja untuk teman-teman yang ingin ikut Ausbildung atau ingin mencari pekerjaan di Jerman lewat program Ausbildung sebelumnya. Ini adalah bagaimana sih atau seberapa besarkah penghasilan dari seorang perawat misalnya ya, karena kebetulan Nurul sendiri kan bekerja di bidang ini. Ya. Itu pertanyaan menarik banget dan banyak banget pertanyaan seperti itu yang masuk ke pribadi saya gitu ya. Jadi selama dari Ausbildung dulu nih. Selama Ausbildung itu kita dapat uang saku. Nah, dan catatan di sini itu adalah nggak semua Ausbildung kita dapat uang saku, karena tadi 2 jenis Ausbildung yang berbeda tadi. Sebetulnya jurusan Ausbildung di bidang medisin ini atau kesehatan ini tuh masuknya ke Schulische Ausbildung, di mana seharusnya itu yang Schulische Ausbildung itu malah bayar semesteran. Cuman Ausnahmeweise-nya itu untuk bidang kesehatan kita malah diberi uang saku. Seperti itu. Zaman aku dulu Ausbildung itu tiap tahunnya beda-beda. Jadi tahun awal atau tahun dasar itu dapat mungkin langsung netonya aja mungkin ya di sekitaran tahun 2016 itu tahun pertama itu di 700-800an neto. Ya. Neto itu dalam artian bahwa sebelum dipotong ini dan itu ya. Karena kalau di Jerman dapatnya itu brutonya berapa, kemudian netonya berapa ya. Betul. Katakanlah misalnya kalau neto berapa tadi? Netonya di 700 atau 800. Yang bisa dibawa pulang ke rumah untuk digunakan setiap harinya ya dalam 1 bulan tersebut. Tapi memang fantastis sebelumnya ya, sebelum dipotong. Sebelum dipotongnya lumayan besar lah, di atas 1.000 lebih. Ya, karena kan ada Steuer juga, ada potong pajak juga. Ya, selama Ausbildung nggak terlalu banyak dipotong pajaknya. Nah, uang sakunya itu setiap tahun naik. Jadi tahun pertama misalnya di 700 atau 800, nah tahun kedua 900 atau bisa sampai 1000 netonya gitu ya. Tahun ketiga di 1200 atau di 1300 seperti itu. Nah, setiap tahun tuh akan naik standarnya, dan tahun yang baru nih, tahun sekarang ini pun beda sama tahun waktu aku Ausbildung. Dan itu untuk kehidupan sehari-hari tentu saja kita memerlukan biaya apartemen, misalnya asuransi bagaimana termasuk juga di dalamnya, atau dibayarkan oleh tempat Ausbildung atau seperti apa? Itu kalau nggak salah sih itu udah masuk ke gaji juga ya, jadi dipotong langsung seperti itu. Langsung dipotong langsung asuransi. Ya betul, tadi karena living cost di sini kan mahal ya, betul, jadi jangan teriming-iming dengan wah gajinya besar sekian itu dan langsung dikonvertkan ke rupiah, lalu pas nyampe di sini bayar kosannya hampir setengah dari harga gaji dari jumlah gaji gitu kan ya, nanti kaget. Betul ya, jadi kita harus memikirkan juga, harus banyak mencari informasi dari penghasilan setiap bulannya seperti itu, bagaimana dengan pengeluarannya. Ya, karena tentu saja kita harus sewa apartemen, kemudian juga sehari-hari makan misalnya, atau untuk nabung, itu wajib. Maksudnya untuk aku sendiri itu harus nabung mau cuma 20 euro per bulan itu lebih baik disisihkan. Hiburan tentu saja kalau misalnya. Untuk liburan. Betul ya, untuk liburan. Dana-dana tidak terduga ya. Betul ya. Oke. Tapi setelah bekerja tentu saja ada perubahan ya? Ada perubahan. Untuk standar uang saku sebagai examinierte Krankenpfleger atau examinierte Altenpflegerin itu je nach Bundesland itu beda-beda standarnya. Kita ambillah standarnya di Hamburg itu dari tahun lalu itu sudah minimal di bruto per bulannya 3.100. 3.100 ya. Itu minimal di 3.100. Itu yang allgemein. Cuman masih ada yang memberikan gaji di bawah itu, contohnya untuk lembaga-lembaga kesehatan yang privat, yang bukan dari staatlich. Seperti itu. Cuman sekarang katanya mau disamaratakan menjadi minimal standar.
Dari 3.100 itu ya, misalnya kalau dikonvertkan ke Indonesia kan itu terlihat mewah sekali ya, itu nominal yang sangat besar sekali. Cuman kan itu kan bruto, bruto itu masih kotor. Nah, yang masuk ke sakunya kita itu kemungkinan di 2.000 atau 2.100 sampai 2.200. Jadi ada potong pajak karena kalau kita sudah lulus Ausbildung dan belum menikah itu ada disebutnya ada Steuerklasse. Jadi ada beberapa kelas untuk bayar pajak. Nah, bagi yang belum menikah itu masuk Steuerklasse 1. Yang paling tinggi berarti ya? Iya, potong pajaknya. Baik, paling tinggi. Hampir 40%, mungkin bisa lebih. Jadi 3.100 yang diberikan oleh tempat kerja dibawa ke rumah mungkin bisa jadi setengahnya. Bisa jadi setengahnya seperti itu ya. Nah, itu kan menjadi iming-iming. Aku akhir-akhir ini dengar banyak agen Ausbildung juga kan yang di Indonesia itu dengan iming-iming uang sebesar itu untuk mereka datang ke Jerman dan ngambil Ausbildung. Nah, itu aja sih. Jadi ya memang harus banyak dengar langsung betul ya dari orang yang sudah pernah mengalaminya. Betul. Memang kita tidak ingin mendiskreditkan siapapun, termasuk misalnya teman-teman kita yang memang membuka usaha agen seperti banyak yang saya juga banyak kenalan seperti itu, tapi tidak ada salahnya kalau memang informasi itu dicari dari siapa saja, terutama yang seperti Nurul ini pernah mengalami langsung ya. Jadi untuk sementara ini memang akan bertahan dulu di tempat bekerja seperti ini dan dengan profesi seperti ini, meskipun kemungkinan besar misalnya di masa yang akan datang misalnya atau bisa berkembang karena kalau kita udah lulus nih ya bukan berarti kita berhenti. Gitu aja. Nah, di bidang kesehatan ini pun kita ada disebutnya ada Weiterbildung. Bagi mereka yang udah lulus Examinierte, kita bisa ngambil ibaratnya apa ya, sekolah kecil lagi lah gitu untuk Weiterbildungnya kita dengan jurusan spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari palliative Pflege kalau misalnya contohnya kayak di Altenheim gitu ya, atau Wundexpertin atau Hygienebeauftrag, banyak Weiterbildungnya. Jadi kalau saat ini misalnya kita boleh mengatakan ini adalah masih secara global, secara umum ya, nanti bisa saja orang meneruskan pendidikan, pelatihan untuk bidang-bidang yang lebih spesifik lagi seperti tadi dijelaskan ya. Atau menambah ilmu sih, bukan lebih spesifik, nanti bakal kerjanya hanya di bidang itu enggak. Di bidang yang sama cuman jadi kayak lebih ilmunya nambah gitu. Bisa menangani hal-hal yang tadi itu seperti itu. Ya, kemudian kalau syarat untuk Ausbildung mungkin semua orang juga sudah tahu, tapi barangkali ada yang masih ingin ditambahkan. Syarat Ausbildung itu yang tadi aku udah sebut di awal, salah satunya adalah minimal ijazah SMA atau SMK yang diterjemahkan dan di Anerkennung di Jerman. Jadi pengalaman aku dulu itu aku pakai ijazah kuliah, transkrip kuliah, ijazah kuliah itu diterjemahkan di Beglaubigte Übersetzer tentunya ya, dan harus dilegalisir asli, bukan fotokopi legalisir itu bukan. Jadi walaupun fotokopi tapi capnya harus asli. Dan itu diterjemahkan. Lalu ada juga Bewerbung. Itu wajib. Lamaran pekerjaan, betul. CV dan juga Lebenslaufnya itu. Lalu ada Anmeldebestätigung yang menjelaskan bahwa kita memang tinggal di kota tersebut gitu. Anmeldebestätigung rumah contohnya. Atau misalnya Wohnung atau apartemen seperti itu. Anmeldebestätigung. Lalu juga ada visa dan paspor bagi kita yang Ausländer, itu kan wajib ya, itu ibaratnya nyawa kita di sini gitu. Visa dan paspor. Terus bahasa, itu bahasa yang paling penting. Minimal itu kan standarnya B1 untuk ambil Ausbildung ya. Cuman saran dari aku sih lebih baik lebih. Jadi misalnya di B2 itu karena nyatanya itu ketika kita di kelas itu kan semuanya kebanyakan penutur asli ya. Nggak menutup kemungkinan banyak juga Ausländer, tapi hampir 60% itu penutur asli dan dosen itu nggak akan membeda-bedakan apakah kamu bisa bahasa Jerman atau misalnya tidak bahasa Jerman, itu keputusan kamu untuk ambil Ausbildung dan masuk kelas saya gitu. Iya, tadi ada satu syarat mungkin yang barangkali tidak mudah untuk dibayangkan atau dipenuhi oleh para pelamar Ausbildung di Indonesia nantinya.
Itu Anmeldete Bestätigung. Iya. Bisa dijelaskan tidak seperti apa? Karena kan mereka pergi dari Indonesia ya, kebanyakan dan tidak sebelumnya tidak menetap di Jerman. Jadi Anmeldete Bestätigung itu sebetulnya termasuk syarat wajib untuk ikut Ausbildung, karena kan tadi kan diperiksa juga sama Behörde, terutama bagi kita yang Ausländer gitu ya. Nah, buat atau bagi pelamar dari Indonesia itu, aku punya temen juga nih yang sempat ngelamar dari Indonesia untuk Ausbildung. Dia belum punya Anmeldete Bestätigung, tapi dia punya email dari Vermieter. Jadi dia udah cari dulu apartemen untuk tinggal di Jerman ya dari Indonesia. Dia udah cari dulu sebelumnya. Nah, dia dapat email Bestäti kalau misalnya dia bakalan ngambil sewa di tempat itu bisa sekalian dilampirkan. Karena kan ya betul, kontrak untuk tinggal apartemen di sana, betul. Ya. Karena Anmeldete Bestätigung sendiri kan kita harus buatnya kan di Behörde langsung, di Einwohnersamt kan. Nah, ya. Kalau untuk pelamar di Indonesia mungkin bisa seperti itu. Bisa dengan bukti bahwa kamu akan tinggal di apartemen lalala gitu. Iya, dan biasanya juga diminta oleh pihak kedutaan besar betul. Jerman di Jakarta ya. Iya, betul. Karena itu kan juga biar kita ibaratnya apa ya, yakin gitu nih orang nanti mau tinggalnya di mana, itu kan di sini dilihat juga akan tinggal di mana. Seperti itu. Jadi ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi tadi. Dan juga mungkin informasi sebelumnya untuk Ausbildung ini ya. Bahasa terutama ya, bahasanya penting banget. Sangat penting karena sehari-hari memang harus berkomunikasi entah itu dengan pada saat Ausbildung tentu saja dengan para pengajar, dengan teman di kelas juga dalam bahasa Jerman yang paling tidak B2 lah gitu ya kita sarankannya ya. Terus, standar sih B1 sebetulnya B1 ya. Syaratnya cuman akan lebih bagus kalau memang kita lebih tinggi dari itu gitu. Cuma tidak memaksakan kalau memang udah punyanya B1 ya nggak apa-apa, itu kan udah memenuhi syarat juga gitu. Dan juga syarat-syarat yang lainnya ya. Iya, betul. Mungkin terakhir Nurul bisa memberi semacam saran bagi mereka yang tertarik untuk mengikuti Ausbildung ini, apakah disarankan atau tidak atau seperti apa? Ya. Kalau untuk Ausbildung sendiri sih aku nggak bisa nyaranin sih, maksudnya ya itu pilihannya masing-masing. Cuman mau sedikit kasih saran untuk masalah agen aja. Banyak sekali agen Ausbildung saat ini kan di Indonesia ya. Tidak semua agen itu jahat, ada yang baik juga. Cuman alangkah baiknya mencari sendiri itu aku lebih saranin mencari sendiri sih. Bisa kok mencari sendiri. Dengan cara itu cari informasi yang valid dari orang-orang yang memang berpengalaman, atau misalnya dari rekan-rekan yang berpengalaman, cari info seperti itu. Dan harus tahu juga mau ngambil jurusan apa, karena setiap jurusan punya konsekuensinya masing-masing. Dan jangan cepat tergiur dengan jumlah uang saku yang diberikan, karena living cost di sini itu mahal and birokrasi di sini pun itu termasuk susah seperti itu. Dan yang penting itu bahasa dulu aja deh gitu. Karena kebanyakan yang mau ngambil Ausbildung dari Indonesia ke Jerman itu mereka kan sekarang kebanyakan juga bukan yang dari kayak ngambil jurusan bahasa yang memang sudah tahu bahasa Jerman. Banyak juga yang memang awam sekali dengan bahasa Jerman dan mereka baru menguasai bahasa Jerman di level A1 atau A2. Jadi saran aku mendingan dimatangkan dulu saja bahasanya seperti itu. Biar nggak kultur shock banget gitu. Ya, jadi biar tidak terjadi banyak miskomunikasi ya dan ya tentu saja culture shock di situ ya. Iya, betul. Karena tentu saja Indonesia dengan Jerman sangat berbeda sekali, entah itu orang-orangnya, kebiasaan sehari-harinya di sini. Masih banyak lagi yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Nurul sudah berbagi dengan kita semua tentang pertama dari Ausbildung, kemudian setelah Ausbildung apa gitu ya, bekerja tentu saja banyak hal yang bisa kita lihat dari sana. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Cheers. Bye. Cheers.